Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di pembelajaran daring online. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 4. Nah, sebelum kita belajar subtema 4 berkaitan dengan bahasa Indonesia, PKN dan matematika, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Anak-anak, jika kemarin kita sudah belajar tentang kalimat ajakan, kemudian kalimat perintah, kemudian ada kalimat tanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Nah, menyebutkan kalimat penolakan pada sebuah teks. Ingat anak-anak bahwa penolakan itu berkaitan dengan jawaban seseorang. Kalimat penolakan hendaknya itu diucapkan dengan santun. Kemudian penolakan juga ditandai dengan kata maaf. Kalimat penolakan itu adalah kalimat yang menolak ajakan seseorang. Jadi kalimat penolakan ini biasanya menggunakan kata tidak, maaf, lain kali ya, dan terima kasih. Agar penolakan lebih sopan, biasanya menggunakan kata maaf di awal kalimat. Coba perhatikan contoh kalimat penolakan di bawah ini. Yang pertama, saya tidak suka main sepak bola. Ingat, ada kata tidak. Kemudian yang kedua, terima kasih tawarannya, tapi saya sudah kenyang. Ada kata terima kasih. Yang ketiga, maaf, saya tidak bisa membantumu. Terdapat kata maaf. Yang keempat, saya tidak mau ikut main bersama kalian. Terdapat kata tidak. Kemudian yang kelima, maaf, lain kali saja ya saya mampirnya. Terdapat kata maaf. Jadi, kalimat penolakan menggunakan kata tidak, maaf, lain kali ya, dan terima kasih. Nah, coba perhatikan contoh percakapan menggunakan kalimat penolakan dengan gambar berikut ini. Sofia, ikut belajar bersama di rumah Lulu yuk. Lain kali saja ya ikutnya, soalnya kakekku hari ini datang ke rumah. Iya, tidak apa-apa Lulu, mengerti. Kak Salman, silakan makan lontongnya, masih ada 10 buah. Tidak mau kakak sudah kenyang. Tadi kan sudah makan lontong itu 4. Iya, tadi kakak sudah menawarkan lontong ke kakak. Salman, ayo kita main sepak bola. Maaf Jono, aku tidak bisa ikut main. Kakiku masih cedera. Oke Man, semoga cedera kakimu lekas sembuh ya. Silakan ambil minumnya 3 gelas Kak Salman. Masih ada 8 gelas nih. Kakak tidak mau banyak minum. Kakak ambil segelas saja ya. Boleh Kak Salman.
Anak-anak masih ingat ya bahwa hidup rukun di masyarakat itu artinya kita harus saling menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya ketika kita menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya mengucapkan kalimat penolakan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Masih ingat anak-anak? Dalam mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila ternyata dapat menjaga kerukunan antar masyarakat. Nah, kita coba perhatikan gambar ini. Di situ terdapat bapak-bapak ya yang sedang melaksanakan rapat. Namun sebelum rapat dimulai, mereka melakukan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, hal tersebut merupakan wujud contoh sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Kemudian contoh pengamalan sila kedua di masyarakat seperti kita membantu orang lain yang tertimpa bencana, kemudian membantu teman yang sedang kesusahan, ataupun menjenguk teman yang sedang sakit. Menyebutkan pengamalan sila ketiga di masyarakat. Masih ingat ya anak-anak bahwa sila ketiga dari Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ini mempunyai arti bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Caranya dengan mengembangkan sikap bangga dan cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa, saling menghargai, bekerja sama, saling memaafkan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan memperluas pergaulan di antara suku dan budaya daerah yang lain. Hindari sikap yang dapat memecah belah bangsa negara seperti permusuhan, saling membenci, dan sebagainya. Ingat ya, contoh pengamalan sila ketiga seperti bangga menggunakan produk buatan dalam negeri, mempelajari tarian daerah, bersahabat dengan teman yang berbeda suku atau berbagai suku, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar kita. Menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat. Nah, jika sila kelima ini lebih menunjukkan sikap adil terhadap sesama manusia. Nah, seperti dicontohkan gotong royong membersihkan lingkungan, bersikap adil kepada siapapun, menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat dari setiap bilangan. Coba diperhatikan ya contoh ini. Berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dan 249. Nah, untuk penyelesaiannya kita susun bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Ingat, sesuai nilai tempatnya. Perhatikan, 534 kita tulis terlebih dahulu. Kemudian angka 249 kita tulis di bawahnya, kita susun. Nah, ingat, kita jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Perhatikan, 4 ditambah 9, 13. Kita tulis 3, angka 3-nya. Yang satu kita taruh di atasnya puluhan. 1 tambah 3, 4. Betul. 4 tambah 4, 8. Kemudian puluhan sudah selesai, kita ke ratusan. 5 ditambah 2 berapa? 5 ditambah 2 tuh 7. Dihasilkan 783.
Itu penjumlahan bilangan. Kemudian bagaimana kalau pengurangan bilangan? Sama. Caranya ya, tetapkan, sesuaikan dengan nilai tempatnya. Perhatikan yang B, pengurangan bilangan. 534 dikurangi 249. Perhatikan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. 4 dikurangi 9, bisa atau tidak? Tidak bisa ya. Artinya di situ kita harus pinjam tetangga ya, depannya. Oke, kita akan meminjam dari angka 3. Kita coret jadi angka 2 ya, yang tadinya 4 itu tadi menjadi 14 ya. 14 dikurangi 9 berarti berapa? 5. Kemudian yang tadinya 3 kan jadi 2 ya. 2 dikurangi 4 bisa atau tidak? Tidak bisa ya. Kita pinjam tetangga yang depan, yaitu pinjam yang 5. Kita coret 5 jadi 4 ya. Yang awalnya tadi 2 jadi 12 yang di puluhan. Oke, 12 dikurangi 4 berapa hasilnya? Iya, 8. Kemudian kita beralih ke ratusan. 4 dikurangi 2 hasilnya berapa? 2. Nah, jadi sudah terlihat jawabannya, yaitu 285. Jadi jumlahnya adalah 783 dan selisihnya adalah 285. Telah diketemukan jawabannya ya. Menghitung penjumlahan dan pengurangan, diingat ya, dapat ditulis dalam satu kalimat matematika. Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Coba diperhatikan contoh berikut ini. 115 ditambah 290 dikurangi 148. Penyelesaiannya bagaimana? Ingat, soal tersebut terdiri dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri, yaitu penjumlahan. Selanjutnya, hasilnya dikurangi bilang pengurangnya. Coba perhatikan langkah yang pertama. Perhatikan ini. 115 ditambah 290. Kita kerjakan bersusun ke bawah. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 1 tambah 9 hasilnya berapa? 10. Yang ditulis adalah angka nolnya. Satunya ditaruh di atas ratusan ya. Oke, 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. Hasilnya berapa? 405. Ini belum selesai. Langkah yang kedua, hasil dari langkah yang pertama kita akan kurangkan dengan angka 148. Yuk kita kurangkan. 405 dikurangi 148. 5 dikurangi 8. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Karena tidak bisa, kita harus pinjam angka yang ada di depannya ya. Coba perhatikan, kita pinjam ke angka 40 katakanlah seperti itu. Berarti kalau 40 dikurangi 1 berapa? Sisanya 39 ya, kita tulis. Nah, yang tadinya 5 itu berubah menjadi 15 ya. Oke, 15 dikurangi 8 berapa? 7, pintar. 9 dikurangi 4 berapa? 5. 3 dikurangi 1 2. Nah, akhirnya diketemukan jawabannya 257. Hasil dari 115 ditambah 290 dikurangi 148 mendapatkan hasil 257. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan
ya. Untuk menyelesaikannya, tentunya kamu harus membaca soal dengan seksama. Yang kedua, tuliskan penjumlahan atau pengurangan sesuai soal tersebut. Yang ketiga, hitunglah penjumlahan atau pengurangan dengan benar. Nah, untuk menyelesaikannya, tentu kamu harus mengingat ya, dalam membuat soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan ada kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Coba perhatikan tabel ini. Nah, di situ ada kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan. Ketika kalian menemukan misal kata diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan, di situ artinya dijumlahkan. Soalnya berarti soal penjumlahan. Yang kedua, ketika kamu menemukan sebuah kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan, misal diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual. Artinya soal cerita tersebut berkaitan dengan pengurangan. Ayo coba selesaikan soal berikut ini. Di sebuah toko kue terdapat 105 lemper isi abon dan 129 lemper isi daging ayam. Sebanyak 98 lemper sudah terjual. Berapa sisa lemper yang belum terjual? Cara penyelesaiannya adalah kita tulis di sini. Tadi terdapat 105 lemper, ya, lemper. Kemudian dan, ada kata dan, 129 lemper. Nah, kalau 105 tadi lemper abon, ya, lemper abon. Kalau yang 129 ini lemper daging ayam. Daging ayam. Nah, sebanyak 98 lemper terjual. Ingat, kata terjual artinya dikurangi. Kalau ada 105, kemudian di sini ada kata dan, artinya ini dijumlahkan, ya, jumlahkan. Kemudian terjual berarti berkurang. Pertanyaannya adalah berapa sisa lemper yang belum terjual, ya, terjual. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Oke, langkah yang pertama kita lihat ini 105 dan 129. Oke, langkah yang pertama, ya, kita mulai dari sini. 105 ditambah 129, kita jumlahkan. Tadi ada kata dan. 5 ditambah 9 berapa? 9 di kotak, 5 di tangan 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Kita tulis 4-nya di sini, 1-nya di sini. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 1, 2. Nah, dihasilkan 105 ditambah 129 dengan hasil 234. Ini belum selesai. Kemudian kita kerjakan dengan langkah yang kedua, ya, langkah kedua. Di sini langkah kedua. Hasilnya tadi berapa? 234.
kita kurangi karena terjual, berarti dikurangi 98. Karena 4 dikurangi 8 tidak bisa, maka yang kita lakukan adalah meminjam. Kita pinjam teman sebelahnya atau tetangga sebelahnya. Kita coret, ini menjadi berkurang ya, ini jadi 2, ini jadi 14. Nah, 14 dikurangi 8 berapa? 6. Oke. Kemudian kita hitung yang 2 di sini. 2 dikurangi 9 bisa tidak? Tidak bisa. Kita harus pinjam teman sebelahnya. Kita coret yang sini, ini jadi 1, ini jadi 12 karena dipinjami. 12 dikurangi 9 hasilnya 3. 1 dikurangi, nggak ada di sini, turun aja. Nah, seperti ini. Terdapat soal 185 ditambah 200 dikurangi 163. Kita akan cari tahu jawabannya ya. Hal yang pertama adalah kita lakukan dikerjakan berurutan mulai dari kiri. Terlihat dalam soal yang paling kiri itu adalah soal penjumlahan ya, 185 ditambah 200 kemudian dikurangi 163. Kita coba bersusun. Ya, dijumlahkan terlebih dahulu. 185 ditambah 200. Kita tambahkan. 5 tambah 0, 5. 8 ditambah 0, 8. 1 tambah 2, 3. Nah, dihasilkan 385. Langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua kita tempatkan ya, 385 dikurangi 163. Nah, sama. Masih tetap dengan cara bersusun. Kita kurangi dengan 163. Ingat ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. 5 kurangi 3 berapa? Ya, 2. 8 kurangi 6 berapa? Ya, 2. 3 dikurangi 1, 2. Nah, dihasilkan 222. Soal yang berikutnya adalah 474 dikurangi 120 ditambah 328. Kita akan coba kerjakan mulai dari kiri. 474 dikurangi 120. Ya, kita kurangi. Oke. Ingat di situ ada pengurangan. 4 kurangi 0, 4. 7 dikurangi 2, 5. 4 dikurangi 1, 3. Nah, dihasilkan 354. Kemudian kita ke langkah berikutnya, langkah kedua. 354 kita jumlahkan dengan angka 328. Kita jumlahkan atau ditambah. 4 tambah 8 berapa? Iya, hasilnya 12, nyimpen 1. Taruh di puluhan. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2 berapa? 8. 3 tambah 3 6. Jadi hasilnya adalah 682.